anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bersiap untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa, kita bersiap untuk menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, kali ini kita akan memasuki ke tema kedua, yaitu persatuan dalam perbedaan. Sedangkan subtema pertama, rukun dalam perbedaan, dan pembelajaran yang pertama. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio dan dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Peristiwa ini diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, Jepang.
Pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki kembali dijatuhi bom atom oleh tentara sekutu. Akhirnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, anak-anakku semuanya, dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, maka di Indonesia terjadi perbedaan pendapat antara pejuang golongan muda dan pejuang golongan tua. Para pejuang muda ingin segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sedangkan golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan membutuhkan banyak waktu dan persiapan. Adanya perbedaan pendapat ini membuat golongan muda melakukan pengamanan dengan membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok di daerah Karawang pada tanggal 16 Agustus 1945 pagi hari. Tujuannya agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak dipengaruhi oleh Jepang. Pada waktu itu juga, di Jakarta terjadi perdebatan antara golongan muda dan golongan tua tentang kapan dilaksanakannya proklamasi. Akhirnya, setelah terbentuk kesepakatan, mereka menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa kembali ke Jakarta. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10 tepat dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, anak-anak hebat, itu tadi sejarah terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan teks tersebut, sekarang tugas kalian adalah mengisi peta pikiran berikut ini. Ada 6 pertanyaan yang harus kalian cari jawabannya di dalam teks tersebut. Yang pertama, apa? Nah, di sini berarti apa itu proklamasi kemerdekaan Indonesia? Yang kedua, mengapa? Mengapa harus ada proklamasi kemerdekaan? Yang ketiga adalah siapa? Nah, siapa saja tokoh-tokoh yang berperan penting di dalam proklamasi kemerdekaan? Berikutnya adalah di mana? Di mana terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Berikutnya, kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, yang terakhir adalah bagaimana? Bagaimana proses terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Baik, anak-anak yang hebat, menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat.
Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Makna apa sajakah itu? Kita lihat. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bagi bangsa Indonesia yang telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang, proklamasi merupakan hasil perjuangan akhir para pahlawan. Yang kedua, proklamasi sebagai pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga, proklamasi menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia sekarang adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, proklamasi mempunyai makna perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, proklamasi sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Anak-anak yang hebat, masih ingatkah kamu? Ada sebuah pepatah di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, pepatah ini mempunyai arti apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar tumbuhan tetap bisa hidup, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai dengan lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan beradaptasi? Ayo kita pelajari. Tahukah kamu bunga teratai? Ya, tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya agar daun teratai dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak pada penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan ke akar. Jadi, meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, anak-anak hebat, sekarang tugas kalian, pilihlah satu tanaman yang lain, lalu temukan ciri-ciri dan cara beradaptasinya. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada peta pikiran berikut. Seperti tumbuhan, manusia juga memiliki cara berbeda-beda dalam beradaptasi. Perbedaan yang ada bukan untuk dipermasalahkan, namun untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Perbedaan merupakan anugerah. Nah, hari ini kalian sudah belajar banyak tentang perbedaan, tentang perjuangan bangsa Indonesia, dan tentang cara beradaptasi tumbuhan. Menarik sekali, bukan? Nah, makanya itu anak-anak, kalian harus tetap rajin belajar. Baik,
Itu saja pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya tambah pintar dan tetap jaga kesehatan di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat dan tetap semangat belajar di rumah.